Ferdinand Huta-Yan minta maaf dari penjara. Refli Harun, makanya jangan menyinggung soal SARA. Ferdinand Huta-Yan menulis surat dari dalam penjara yang isinya meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas cuitannya yang kontroversial, ya. Jadi malah in se dan malah in prohibita, ya. Jadi dari sononya kejahatan, tapi dia menjadi kejahatan karena ada larangannya. Diketahui Ferdinand menjadi tersangka atas cuitan berbunyi, kasihan sekali Allahmu. Dia bilang, Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela. Kalau kita lihat ya cuitan-cuitan sebelumnya, jelas sekali Ferdinand berada di pihak mana, ya. Pokoknya siapapun yang mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi, dia timpenya. Saya ditimpenya berkali-kali. Pernah juga dilaporkan oleh Putri JK karena dalam tanda kutip menuduh JK membiayai Habib Rizik Syihab ketika pulang, dan demi anak emasnya bernama pemilik bus Edan, ya. Saya berharap saudara Ferdinand Huta-Yan setelah kejadian ini supaya kedepannya lebih hati-hati lagi. Jangan sampai membuat sebuah status yang sekiranya itu bisa membuat keonaran. Kenapa saya berbicara demikian, kawan? Tidak sedikit orang, mau pejabat, mau apapun, pada saat menyampaikan sesuatu statement, kemudian dikritik oleh banyak orang, tapi dia tidak menyadari bahwa dirinya itu sebenarnya salah atau hilaf. Dan dengan pongahnya dan dengan sombongnya, orang yang dikritik tersebut tidak mau minta maaf. Yang mau saya sampaikan kali ini adalah bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu, atau agama tertentu. Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down, tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, hei Ferdinand, kau akan habis, tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah. Tetapi kemudian hati saya berkata, hei kau tidak, Allahku kuat. Jadi jangan samakan Allahku dengan Allah, aku kuat, ada yang akan menjaga aku selalu. Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Tapi Ferdinand Huta-Yan minta maaf dari penjara. Refli Harun, makanya jangan menyinggung soal SARA. Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian berdasarkan SARA, Ferdinand Huta-Yan menuliskan surat permintaan maaf dari penjara. Melalui suratnya tersebut, Ferdinand Huta-Yan meminta maaf atas kehilafannya dalam berkata-kata, khususnya terkait cuitannya di Twitter yang dinilai telah menyinggung kelompok tertentu. Meski begitu, Ferdinand Huta-Yan mengaku tidak bermaksud menyinggung dan menyerang pihak manapun. Ferdinand Huta-Yan mengatakan sebagai seorang muslim, dirinya justru ingin menegaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya tempat untuk berlindung. Selain itu, Ferdinand Huta-Yan pun meminta agar dibimbing menjadi orang yang lebih baik dalam beragama dan bertutur kata. Dalam kalimat terakhir suratnya, ia juga meminta didoakan agar bisa menjalani hukuman dengan baik dan tak lupa berterima kasih kepada seluruh pihak. Menanggapi hal ini, pakar hukum tata negara Refli Harun menilai bahwa cuitan-cuitan mantan politikus Partai Demokrat itu terkesan berpihak kepada salah satu pihak. Kalau kita lihat cuitan-cuitan sebelumnya, jelas sekali Ferdinand berada di pihak mana. Pokoknya siapa yang mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi, dia timpa. Saya ditimpanya berkali-kali, kata Refli Harun dikutip seputar tangsel.com dari kanal YouTube Refli Harun pada Rabu 19 Januari 2022. Selain itu, Refli Harun juga mengungkapkan Ferdinand Huta-Yan pernah dilaporkan oleh putri dari mantan wakil presiden Yusuf Kala karena menuduh sang ayah membiayai Habib Rizik Syihab. Lebih lanjut, Refli Harun menuturkan, apabila seseorang sudah minta maaf, maka harus dimaafkan. Saya termasuk orang yang mengatakan untuk kasus-kasus yang namanya seperti ini barangkali tidak perlu ditahan, ujarnya. Meski begitu, menurut Refli dalam kasus Ferdinand adanya dimensi penistaan agama memang agak berat. Walaupun apa yang kita katakan misalnya profet bisa diperdebatkan, bisa diargumentasikan, bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana disampaikan Ustadz Yahya Waloni misalnya.
Tetapi tetap saja kalau ada di ruang publik lebih baik kita hindarkan itu, sambungnya. Alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada itu pun menyinggung kasus MKC yang dianggap melakukan provokasi terhadap orang lain. Dalam hal ini ia mengutip surah Al-Kafirun 109 ayat 6 di mana berbunyi untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ia pun mendoakan agar Ferdinand Huta Hayan benar-benar menjadi muslim yang sesungguhnya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hidayah.